Sekarang sudah di akhir Agustus, Pak. Sudah waktunya kita ngomongin lagi film horor lokal terakhir di bulan Agustus. Hore. Akhirnya. Tapi Agustus ini kayak lama, nggak tahu entah kenapa. Wah, anjay. Ada apa nih? Terasa lama gitu. Seperti yang kalian tahu ya, sekarang kita mau ngomongin film horor lokal terakhir di bulan Agustus, yaitu Susuk. Dari PH yang akhirnya yang akhirnya menebus dosanya, anjir. terakhir kita nonton kan yang begini tuh. Apa tuh? Sirup. Susuk ini ternyata di luar dugaan lah ya. Iya. Di luar dugaan lah, menurut gue sih. Soalnya kalau tadinya jelek juga ya, gue udah punya caption. Apa itu? Susuk, film horor busuk gitu. Susuk ini didirect sama Ginanti Rona ya. Yang terakhir itu dia bikin itu, Kalian Pantas Mati. Dan Corin. Skripnya ditulis sama Husain M. Atmojo ya. Nah, Yang kemarin bikin Katarsis dan Sleep Call. Sleep Call. Tapi Doi juga pernah bikin skrip film ajaib, yaitu Rumah Kaliurang. Kayaknya semua harus melalui itu deh. Harus melalui dulu Jadi fase untuk liar. bikin sesuatu yang benar gitu ya harus melalui Iya. eksperimen. Terus film ini juga menariknya cast-castnya ya sebenarnya. Anak muda, tapi yang emang aktingnya patut diperhitungkan rata-rata. Bener nggak sih? Bener. Hana Malasan ya. Terus ada Erisa itu yang jadi adiknya. Ayu. Ya. Ayu. Terus ada Jordi. Jordi juga lagi-lagi ya. Ya. Hat-trick nih Ya. di film horor. Anunya hat-trick juga. Nggak bisa bilang sih gue. Ya, tapi kayaknya udah tahu lah dia bakal kayak gimana. Pokoknya yang nasibnya di udah sini. lihat Pengabdi Setan dan Kajiman. Iya, Ya, udah tahu lah. Terus ada Muhammad Khan. Ya, mantap. ini favorit gue di sini. Nanti kita ceritakan. Mas Karyo. Ada Elang ya. El Gibran. Ada Elang El Gibran. Ya pokoknya secara cast ini menarik. For your info juga, film ini tuh produsernya emang dua orang yang udah lama sih Pak di perfilman Indonesia, Malang Buana gitu ya. Ridla sama Novi ini sering dari dulu gua zaman masih di Bandung gitu ya. Iya. Hasilnya bagus gitu. Iya, benar. Dan yang menarik sih sebenarnya pas nonton ini tuh ya, tadi gua ngerasa ini harusnya Seudino. Bener nggak sih? Kan pas kita live streaming, Iya. pas ngomongin Susuk ini kan gue bilang, Oh iya. gue pas ngeliat trailernya, ini yang gue pengen dari Seudino, Iya. gitu. Dan tadi pas nonton emang bener ya? Bener. Emang bener loh. Ini yang gue bayangkan pas membayangkan Seudino tuh, bayangan gue tuh seperti yang gue lihat tadi Susuk Iya. itu. Treatmentnya itu body horror. Oh, bener. Ala-ala Cronenberg gitu lah. Iya, bener. Dan di sini tuh kerasa gitu, body horornya itu gitu. Banget. Itu yang menurut gua jadi kayak daya tariknya gitu. Lah, Banget. harusnya gini dong Seudino ya. Bahkan mirip loh. Karena malasannya di sini kan sakit, dirawat sama adiknya di dalam rumah tua. Iya, menjaga yang lagi sakit kan. menjaga Kalau yang lagi Seudino sakit. kan menjaga yang kena Kesurupan. santet. Iya, kena Ya kan? santet. Kalau ini menjaga yang lagi sakit gitu akibat bener. Susuk. Susuk. Gua ikhlas-ikhlas aja sih kalau tadi diganti Susuk coret jadi Seudino gitu. Dan emang setelah ngeliat ini gue ngerasa Ginanti Rona itu nggak tahan-tahan sekarang di film ini. Bener nggak sih? Karena pas gua lihat Corin itu, wah, ini Kayak masih gimana gitu kan. Iya, kayak terus masih Kalian ditahan-tahan. Pantas Mati juga sama juga sih. iya karena remaja main film Iya remaja sih. gitu. Tadi gua nggak lihat sih tadi ratingnya apa ya? 17. 17. Oh, berarti dimaksimalkan lah ya. Iya, maksud gue tuh itu justru yang gue pengen juga di Seudino Iya. sebenarnya. Nah, iya. Bener gak sih? Seudino itu kayak ditahan-tahan. Tahan-tahan karena ratingnya. Iya, nggak tahu juga ya. Sementara yang ini kayak all out. Kayak lu tuh awal-awal cuma disemprot pakai selang gitu kan. Selang darah gitu kan. Terakhir-terakhir pakai ini pemadam kebakaran lah. Dia bisa memaksimalkan gitu, memperlihatkan orang yang kena susuk dan nanti ngambil susuknya itu detail banget, dimainin body horornya Pak di situ Pak. Iya. Nah itu Seudino sebenarnya bisa gitu kan, waktu ngelap-ngelap itu bisa kayak gitu dimainkan lah itu body horror. Tapi ternyata Aduh. Gara-gara siapa ini Seudino tahu gini? nggak tahu. Gue jadi marah. Enggak. Ya ini kayak lucu sih, Susuk itu justru kayak mengobati kekecewaan gua ketika menonton Seudino. Seudino. Setuju sih gue. Dan ketika menonton film Hidayah kemarin ada juga. Iya, Nah, benar. ini juga terlihat seperti film Hidayah. Ini seperti ini, crossover. Bener. Perpaduan Seudino dan Hidayah. Atmojo itu juga nulisnya juga nggak asal-asalan gitu. Iya, benar. Secara cerita dia makin matang Makin menurut matang, gua dan makin logik enak Masih ceritanya iya, tuh. kita nontonnya gitu enjoy gitu. Nggak benar-benar. banyak, kok gini sih, kok gitu sih, harusnya gini, harusnya gitu. Dan udah kelihatan di sini bercerita dulu di Nah, awal. itu yang paling yang penting penting gitu. Udah mulai nih. Tren kayak gini udah mulai bangkit, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kayak kemarin Lantai 4 juga kan? Enggak ya? Pelan-pelan dulu ngomongin sebab akibat,
latar belakang karakter, mereka itu siapa, ngapain gitu. Jadi enak gitu ke kitanya pas nanti bakal nemu horornya tuh gimana. Ngerinya itu justru nanti horor pas susuk itu. Oh, bener. Ngambil susuk itu kan berapa kali kan. Sampai lagi-lagi ini di sebelah gua bapak-bapak ya. Kemarin nonton Talk to Me teriak-teriak. Tadi sebelah gua bapak-bapak pas ngeluarin jarum itu susuk itu kan. Ai. Enggak, maksud gue emang itu tuh treatment yang tepat. Iya, berdua. bener, Treatment yang tepat bener. untuk bikin body horror makin terasa. Nah, itu emang harus kayak di gitu. situ itu body horror harus. Iya, lu harus bener-bener close up. Body horror tuh bukan berarti badan harus borok-borok ya, kayak lantai 4 ya itu ya. Anjing. Tapi gimana memanfaatkan tubuh manusia buat memancing orang jadi takut, Iya. harus langsung jijik gitu kan. Dan Hana Malasan di sini sebagai orang yang kena susuk juga oke ya. Yang jadi laras ya? Yang jadi laras, dia ini kan kayak 90% tidur ya di film ya. Kayak Tio dong ya? Iya, kayak Tio, Profesor Dewa di Kajiman. Tapi kan Tio nggak pernah di close up anjir. Iya, kalau di sini kan Hana Malasan dia. lebih efektif menurut gua, lebih bikin ngeri dan kadang ada momen dia kayak sinister gitu kan yang kayak oh ini setan nih gitu. Itunya juga dapat gitu. Padahal dia nggak sama sekali nggak ngomong. Dia tuh ngomong pakai matanya dia, Pak. Bener. Kayak mau minta tolong, Pak, pakai mata. Bagus itu. Ada nanti kayak Undertaker, Pak. Tiba-tiba Ya, gini bangun. Kalau yang sering nonton Smackdown, kalau Undertaker bangun gitu. Ya, kayak gitu tuh. Kayak gitu lah. And now somehow looking to put the Undertaker away. Oh, no! Undertaker sets up. Kayaknya ini inside joke gitu ya. Buat kita-kita aja gitu. Menghadirkan karakter dukun yang sangat the best. Yang diperanin sama Muhammad Khan ya. Namanya Prasetyo. Anjing. Karena kan biasanya film-film horor kita kan manggilnya ya pemuka agama gitu, ustadz gitu, Pak Haji or something. Nanti ada. Udah dilakukan. Udah dilakukan. Nah itu yang gue suka di sini tuh dia tuh ngambil semua opsi, ngerti nggak sih? Gitu. Kayak yang pertama si Lara sakit, rumah sakit. Bener. Tapi ada suatu halangan, ya udah ke dukun. Jadi isinya nggak cuma penampakan, tapi ada ceritanya gitu. Iya. Nanti ke rumah sakit dulu, nanti ustadz dulu. Ya kalau nggak bisa, ya logis dong. Iya. Ya udah dukun. Dukun. Carinya di mana? Internet aja. Itu the best. ya apa the tanpa best. harus jadi komedi, Iya, kita itu- melihatnya itu adalah sebuah jokes. Iya, itu sebuah jokes itu. Itu tapi bagus. Pas ngelihat, padahal pakai handphone ya. Ya tapi kayak Penampakan apa ininya Prasetyo ya. Iya. Si Muhammad kan lagi duduk kayak di warteg itu pakai singlet ya. Iya. Anjir. Cocok sih dia. Anjing itu the best Muhammad Khan. Terakhir nonton di mana dia ya? Raden Saleh. Iya, mencuri Raden Saleh yang jadi anaknya Tio. Di situ tuh dia acting tapi kayak tidak acting, menjadi dirinya sendiri tapi bisa bungong Iya. gitu. Iya, benar, Jadi benar. anaknya orang kaya, Iya, di sini jadi dukun. Iya. Tapi oke banget pembawaannya asli. Prasetyo ini the best lah. Gue suka sih, ini film horor yang serius tapi dia bisa nyempilin sesuatu yang tidak serius tapi tidak terlihat seperti komedi. Iya, benar. Ya yang Asli. ngerti aja ketawa gitu. Gue gitu. ngerti, jadi gue ketawa gitu. Iya. Ini highlight sih, highlight Highlight terbaik. kedua terbesar lah Iya. di film ini. Iya. Selain Itu juga. nanti Mortal Kombat. Iya, nanti terakhir adegan duel ya. Gila, gue udah kayak ini, kayak Godzilla versus apa? Godzilla versus King Kong. Iya. Ada di sini ntar kan. Udah, the best man. Itu juga membuktikan kalau treatment dukun itu bisa se-fleksibel ini gitu. Janganlah. Nggak harus kayak lantai 4 misalkan pakai manik-manik apa gitu Boring, kayak man. kayak Iya. behemoth pakai manik-manik tulang ceker ayam gitu serem-serem. Gimana ya? Ini udah tahun 2023 gitu loh. Lu tuh emang harus berkembang juga Tapi gitu. memang ya orang yang ilmunya tinggi ya apapun Nggak ya pernah diliatin mau ya. itu gawe Iya. keilmuan apa gitu lah dokter apa yang jago apapun lah orang yang jago terlihat biasa-biasa aja. benar. Nggak pernah kelihatan banget gitu ya. Ini cuma datang, wah ya Ah, ini iya. mah bisa lah gampang seuprit lah kata Prasetyo. Yang penting maharnya cocok. Uprit lah. Nah, itu di situ kan lucu ya. Ini gue berharap Kodrat bisa ketemu Prasetyo. Oh ini Iya. hati-hati, Hati-hati. Ustadz Kodrat. Hati-hati, Ustadz Ini Kodrat. ada Ada tandingannya ini. tandingannya. Asli. Pak Prasetyo Bingung gue mau cerita apa lagi. Kalian nonton Harus aja nonton dah. sih. Kalian harus nonton lah. harus nonton sih. Harus nonton asli. Asli. Ya pokoknya kalau tidak ada alasan, wah horor lagi, nonton karena ada Prasetyo-nya aja. Iya. Ginanti please bikinin series atau spin off Prasetyo-nya doang. Iya bener asli. Kan dia tadi di rumahnya kan banyak pasien ya. Iya.
jadi apa kayak sitcom gitu. Iya. Atau slice of life gitu, Pak. Kayak series Jepang. Kayak drakor. Tapi karakternya itu dukun ngobatin orang sakit gitu kan, susuk apa gitu. Belum ada kan? Nggak usah banyak-banyak, miniseri aja, miniseri 5 episode gitu. Atau 4 episode gitu. Kalau kayak Netflix mah limited series. Iya, limited series. Jadi nanti endingnya itu adalah menuju film ini, bridging. Bener. Iya, datang sih itunya, Jordi kan. Iya. Nolong nih, ada yang kena susuk. Tapi kalau ngomongin karakter ya, menurut gua ada satu karakter di sini yang agak mengganggu, yaitu karakter Jordi. Nah ini nih, ini perasaan gua aja, perasaan kita doang atau nggak tahu ya yang lain ngerasain gitu. Jordi di sini tuh kayak dikasih aksen. Nggak perlu diceritakan, kita tahu misalkan cerita dia dari Mana? dari logatnya. Iya, gitu. bener. Tapi sama gue ngeliat dia kayak tidak konsisten di sepanjang film, bener nggak sih? Gue ngerasanya kayak on off gitu loh. Menurut gue ya udah nggak usah sih, ya bener nggak sih? Biasa aja gitu. Oh, biasa aja. Masalahnya di sini porsi Jordi itu sama banyaknya, kayak Hana karakter Malasan, utamanya, kayak ya. karakter Iya. utamanya adiknya si Hana Iya, Malasan. Laras dan Ayu sama. Maksud gue tuh. Ketika ngobrol biasa dia terdengar logat Iya, Padangnya iya. itu. Iya, kayak Sumatera gitu lah ya. Ya daerah Sumatera lah. Ketika nanti ada momen tegang dia Rusuh atau mengeluarkan apa emosi gitu. kan. Kayak lupa kalau dia tuh orang Sumatera gitu. Iya, asli. Kayak udah keluar aja, nggak ada logatnya. Nah, benar. Itu menurut gua gimana ya? Kekurangan sih ya, gitu. Itu menurut gua jadinya lumayan agak mendistraksi sih pas nonton gitu. Iya. Sebenarnya ini juga terlalu banyak variabel yang mau dimasukin juga sih. Iya. Kebiasaan film kita juga ya, soal nanti keluarga, nanti ada dendam Iya. Ada dendam preman. Ya. Iya, benar. Itu sebenarnya adegan yang menuju klimaks itu ya, yang si Elang El Gibran berantem sama Jordi itu kayak nggak penting sih menurut gua. Sih, iya. Asli. Ya, Bener tahu nggak sih cinta ditolak, Iya. pisau bertindak gitu ya. Iya, tapi kayak nggak tahu kenapa di saat itu tuh kayak udah nggak penting lagi gitu. Karakter dianya bagus, tapi ketika ditempatkan ke cerita jadi asa perlu gitu. Bener. Dihilangin juga nggak apa-apa. Soalnya nanti ada misteri keluarga tentang ngeluarin susuknya juga. Iya. Terus ada Prasetyo, mendingan banyakin Prasetyo sih kalau gua. Masing-masing karakter kan ada closurnya nanti kan. bener, Jordi nanti ada, Prasetyo nanti ada, si Elang nanti ada. Durasi itu udah mepet. Iya. Jadi ya udah gini aja gitu. Jadi tidak berkesan lah. Bener, tidak berkesan sih, sayang. Padahal yang Gibran bagus loh. Sama treatment yang pas si Pak Damar cerita. Oh, bener. Terus ada adegannya itu kayak film Ant-Man. Dia lagi cerita, ya yang dia ceritain nanti ada karakter yang ngomong tapi suaranya dia. Suara dia gitu. Kayak ini juga sih, itu di Iron Man ada ya? Di Iron Gue Man. kemarin nonton pembuat Ciki Pedes itu di Oh, iya. Fleming itu. Fleming, iya, ya. iya. Itu juga gitu. Ya itu treatment itu entah kenapa sebenarnya works sih di film komedi. Kalau di sini gua ngelihatnya kayak aneh sih, Iya. agak aneh sih. Eksperimen kali dia mungkin habis Eksperimen. ngeliat Ant-Man atau ngeliat Fleming, oh lucu juga nih. Iya. Bolehlah dipakai Iya. di susuk nih di horror. Soalnya kalau di sini cuma dipakai 2 kali doang loh. Kalau di Ant-Man tuh emang banyak di awal gitu. Di Framing juga sama. Jadi ciri khas gitu. Iya, jadi ciri khas gitu. Kalau di sini kan kagak. Ini Iya, kan kayak cuma pengen biar menarik aja kali ceritanya, Iya, biar nggak boring. Biar nggak kayak film-film horor kemarin lah. Iya, cuman diomongin doang gitu. Iya. Nih gue kasih treatment kayak gini nih buat nyeritain masa lalu, flashback gitu kan. Kalau buat Memang- gue sih emang agak-agak awkward sih gue pas nonton. Iya, sama kayak, sih, gue agak aneh. Nggak tahu kalian, mungkin kalian cocok. Tapi kalau gue sih nggak begitu ya. Horor-horor yang kemarin justru kelebihannya yang sedikit dikubur sama Iya. kekurangannya bener-bener. yang bleber ya. Iya bener. Kalau ini ya kekurangan-kekurangannya tadi Bisa terkubur. sama Bener. kelebihannya. Bener, Masuk Prasetyo. Gue berapa kali ngomong Prasetyo. Prasetyo The Series. Prasetyo lah, MVP lah. Ya udah kita harus kasih skor dulu Pak. Berapa nih untuk susuk kutukan kecantikan? Boleh duluan. Gua mau kasih 7. Yeay. Tapi karena ada Prasetyo 7,5. Gila. Kalau Prasetyo lebih lama lagi bisa 8 kok. Iya, iya. Iya, kalau Asli. ya bener juga. Asli. Ini gua nggak bercanda. Seperti asli. gue bilang tadi, Prasetyo-nya itu memang bener-bener highlight di film Iya. ini. Kemunculan pertama, Iya. dan nanti final dia Mortal Kombat itu Iya, lah, wah, King itu. Kong versus Godzilla itu Iya, lah. gua akan ceritain itu. Kalian harus nonton sendiri lah itu adegan Duel itu jarang ada di Iya. film Indonesia. Horor kayak gitu. Iya, benar. Gue jadi kayak inget dulu ya acara-acara uji nyali Iya. gitu yang aing maung itu. Iya, tapi ini digarapnya serius. Hati-hati Kodra, 7 dari gua lah. Mantap. Udah cukup sekali. Menemani Kajiman dan
Jin Kodam. Sip lah kalau kayak gitu ya. Kalau kalian udah nonton Susuk, komen menurut kalian gimana filmnya. Kalau menurut kalian masih kurang juga silakan komen apa aja yang harus diperbaiki lagi gitu ya. Biar nanti nextnya mungkin Gidanti Rona bisa bikin yang lebih gila lagi. Bener Nanti Rona bisa belajar lagi, Visirma bisa belajar Yoi. lagi, PH lain bisa ngelihat Susuk Yoi. nih kayak gini loh. Dan ya udah seperti biasa jangan lupa untuk like, share, subscribe Cinecrip, follow Cinecrip di medsos. Bisa follow Rangga juga di mana? Di Kripik Film, YouTube dan Spotify. Yes. Dan jangan lupa kalian bisa dukung juga Cinecrip di Saweria, ada linknya di bawah. Atau pakai Super Thanks. Ya udah, sampai ketemu di bulan September, Pak. Bye-bye. September ceria.